Bab 201 Saya tidak dapat menahannya lagi. Mata Kanu memerah, dan dia mengayunkan tinjunya yang besar dan memukul Ye Bufan dengan keras. Ye Bufan mengangkat tangan kanannya dan langsung menangkap pukulannya dengan telapak tangannya. Kanu awalnya ingin menggunakan kombinasi pukulan, tetapi yang mengejutkan, tinjunya mengenai telapak tangan Ye Bufan dan merasakan hisapan yang sangat besar, seolah-olah ditempel dengan lem yang kuat. Dia langsung terkejut. Setelah bertahun-tahun melakukan tinju hitam, dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Ini adalah rumus kata lengket dari Tai Chi. Ye Bufan berkata dengan dingin. Sudah hampir waktunya untuk melihat, sekarang saatnya kamu membayar harganya. Lengan, hanya terdengar bunyi klik, dan lengan Kanu, yang awalnya berotot padat dan setebal betis orang biasa, dipotong menjadi bentuk V. Ah! Teriak Kanu, tapi bagaimanapun juga dia adalah petinju hitam bawah tanah, dan dia tidak menghentikan gerakannya karena luka-lukanya. Di saat yang sama, tangan kirinya memukul wajah Ye Bufan dengan keras. Pukulan ini sepertinya secepat guntur, namun nyatanya, di bawah kesadaran Ye Bufan, pukulan itu selambat siput. Dia mengulurkan tangan dan meraih lengan kiri Kanu, dan memutarnya sedikit. Terdengar suara retakan tulang lagi, dan lengan Kanu hancur total. Ah! Kanu berteriak memilukan. Kali ini, dia tahu bahwa dia sudah benar-benar tamat dan tidak ada kemungkinan untuk bertarung lagi, jadi dia buru-buru berteriak, aku menyerah, aku menyerah. Sementara itu, ketika semua penonton sadar, terjadi ledakan sorak-sorai, dan sorak-sorai serta teriakan bergema di seluruh penonton. Han Sui melompat begitu tinggi, saudara Fan perkasa. Saudara Fan sangat kuat. Melihat adegan ini, Cao Xiaowan benar-benar meledak, dan segera berteriak dengan gila, brengsek, Ye Bufan, kamu sangat kejam, bagaimana bisa begitu? Kamu sangat kejam. Apakah kamu tidak tahu dia adalah seorang pangeran? Apakah kamu tidak tahu bagaimana menunjukkan belas kasihan? Meskipun dia berteriak keras, dia langsung tenggelam oleh sorak-sorai dan teriakan di sekitarnya. Ye Bufan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam, lalu berkata kepada Kanu dan teman-temannya yang tersisa, bagaimana? Apakah kamu masih ingin berkompetisi dalam tantangan hari ini? Petik 2. Tidak lagi, kami mengaku kalah. Dia tahu jika perbandingan terus berlanjut, dia mungkin akan dipukuli sampai mati oleh pemuda di depannya, yang sungguh menakutkan. Jika seseorang memberitahunya sebelumnya bahwa dia tahu cara berlatih Tai Chi Tiongkok, dia akan mengejeknya, tetapi sekarang dia telah sepenuhnya memahami kekuatan Tai Chi. Kali ini dia benar-benar meninggalkan bayangan. Aku khawatir seluruh tubuhku akan gemetar saat melihat paman dan bibi di taman. Ye Bufan berkata, karena Anda telah mengaku kalah, majulah dan penuhi taruhan Anda, dan berlututlah untuk meminta maaf kepada Aula Seni Bela Diri kami dan Tiongkok kami atas perilaku kasar Anda. Ekspresi wajah mereka, dia tidak mau menyerah, tetapi mengetahui bahwa dia telah benar-benar kalah hari ini, dia tidak punya pilihan lain selain berjalan menuju ring dan berdiri berjajar dengan Kanu yang terluka. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini padanya. Sambil berbicara, Cao Xiaowan bergegas ke ring seperti orang gila dan berteriak pada Ye Bufan, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membuatnya berlutut? Tahukah kamu siapa dia? Berasal dari Afrika. Pangeran, kualifikasi apa yang kamu, orang miskin, miliki untuk membiarkan orang berlutut di hadapanmu? Ye Bufan bahkan tidak tertarik untuk berbicara dengan budak asing yang bodoh itu, dan berkata dengan dingin, keluar. Cao Xiaowan awalnya ingin main-main dengan Ye Bufan, tapi memikirkan tentang keterampilannya yang menakutkan barusan, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah, menoleh ke Qin Cucu di antara penonton dan berteriak, Cucu, Xiaomo, tolong bantu aku secepatnya, Kanu tidak bisa berlutut apapun yang terjadi. Qin Cucu berkata, mengapa dia tidak bisa berlutut? Ini adalah taruhan sebelumnya, dan itu diusulkan oleh mereka sendiri. Karena mereka kalah, mereka harus memenuhinya. Jika orang-orang dari sekolah seni bela diri kalah sekarang, apakah mereka akan membiarkan kami orang Tiongkok pergi? Cao Xiaowan berteriak, itu berbeda. Kanu adalah seorang pangeran Afrika dan teman asing. Kamu harus melepaskannya. Petik 2.
Sial, seorang Yimo selalu menjadi wanita yang lembut. Sekarang pipinya merah karena marah dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Dia berkata, lihat apa yang mereka lakukan di Tiongkok. Mereka menganiaya gadis-gadis lain dan dihentikan untuk membalas dendam. Secara terbuka meremehkan sekolah seni bela diri orang lain, menghina kungfu Tiongkok di depan umum, dan secara terbuka menyebut kami orang Tionghoa sebagai orang sakit di Asia. Ye Bufan benar, ketika serigala seperti ini datang, yang kita tunggu hanyalah senapan. Setelah kedua wanita itu selesai berbicara, orang-orang di sekitar mereka langsung bertepuk tangan dengan antusias dan terus menyemangati mereka. Benar, bagus sekali. Mereka awalnya mengusulkannya sendiri, dan sekarang mereka pantas untuk berlutut dan meminta maaf. Petik 2. Orang-orang seperti ini sama sekali tidak bisa dianggap sebagai teman asing. Kita di Tiongkok harus membuat mereka menanggung akibatnya. Melihat bahwa tidak ada satupun dari dua sahabatnya yang dapat berbicara mewakilinya, Cao Xiaowan berkata dengan marah, kamu hanya iri padaku, cemburu karena aku telah menemukan pria yang baik, cemburu karena aku akan menjadi seperti itu, seorang putri. Petik 2. Tidak masuk akal. Mata Qin, Cucu dan An Yimo penuh dengan rasa jijik. Mereka bahkan merasa bahwa wanita ini telah dibuat gila oleh seorang putri omong kosong dan kehilangan akal sehatnya. Ye Bufan berkata dengan dingin kepada orang-orang di depannya, kami punya seperti yang lama kata pepatah, siapapun yang menyinggung Tiongkok akan dihukum tidak peduli seberapa jauh Anda berada. Tidak ada yang istimewa dari Anda. Berlutut dan minta maaf. Kata-katanya nyaring, kuat, dan menggugah jiwa, membuat setiap orang Tionghoa yang hadir bersemangat. Petik 2. Bagus sekali. Siapapun yang menyinggung perasaan saya di Tiongkok akan dihukum tidak peduli seberapa jauh dia. Berlututlah dan minta maaf. Petik 2. Siapapun yang menyinggung Tiongkok akan dihukum tidak peduli seberapa jauh dia. Berlututlah dan segera minta maaf. Para siswa di aula seni bela diri semuanya berteriak bersama. Melihat situasi di depan mereka, Kanu, Turam dan yang lainnya sudah keputusasaan di wajah mereka dan menjatuhkan diri. Dia berlutut di atas ring. Tidak bisa melakukan ini. Anda tidak bisa melakukan ini. Teman asing harus menerima perlakuan istimewa, dan kamu harus berlutut jika kalah, tapi Kanu dan yang lainnya tidak bisa. Kalian pria Tionghoa kelas bawah, mengapa kalian ingin pangeranku berlutut? Cao Xiaowan seperti wanita gila, berteriak seolah-olah dia telah sangat terhina. Pada saat ini, sebuah kaki besar dia muncul di udara dan menendang perutnya. Jeritan Cao Xiaowan tiba-tiba berhenti, dan dia terbang menuruni ring seperti layang-layang dengan tali putus, dan jatuh dengan keras ke tanah, hampir kehilangan napas. Bagus sekali, perempuan jalang ini sama sekali bukan perempuan, dia juga bukan orang Tionghoa seperti kita. Petik 2. Para siswa di sekitarnya muak dengan wajah Cao Xiaowan. Begitu dia bangun, botol minuman, kantong sampah, dan buah-buahan busuk yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, menjatuhkannya ke tanah lagi dalam sekejap. Ye Bufan melambaikan tangannya lagi, dia memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, lalu berkata kepada Kanu, oke, minta maaf. Kanu menahan rasa sakit yang luar biasa dan berkata kepada semua penonton, saya minta maaf, kami salah. Kami dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada Budokan dan rakyat Tiongkok. Hidup Tiongkok, panjang umur Kung Fu Tiongkok. Petik 2. Para siswa di aula seni bela diri kembali bersorak dengan antusias. Ye Bufan berkata kepada Kanu dan yang lainnya, ingat mulai sekarang, jangan berbuat jahat di Tiongkok, jika tidak kamu akan dipukuli setiap kali melihatku. Keluar. Petik 2. Bab 202 Taman Xinglin. Kanu berdiri dari tanah dan berkata dengan ekspresi memohon di wajahnya, Tuan Ye, keterampilan medis Anda sangat bagus, bisakah Anda membantu saya merawat mereka? Dia baru saja melihat Ye Bufan merawat Matian Sheng dan Geng Ziyu dengan miliknya sendiri. Keterampilan medis magis semacam ini adalah satu-satunya hal yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Patah lengan dan kaki yang begitu parah telah diperbaiki dalam sekejap mata, jadi saya ingin Ye Bufan merawat dirinya sendiri. Ye Bufan berkata dengan dingin, saya tidak terbiasa merawat luka orang lain.
Cari orang lain. Saya benar-benar tidak tahu apa yang ada di kepala orang ini. Bagaimana dia bisa segera mengobatinya setelah dia baru saja terluka dia? Kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu adalah seorang dokter, dan dokter tidak boleh memperlakukan pasien secara berbeda. Pembicaranya adalah Cao Xiaowan. Dia baru saja bangkit dari tanah dan bergegas ke atas ring lagi posisi putri dan dia berusaha mati-matian. Ingin menyenangkan Kanu. Ye Bufan meliriknya dengan jijik, haruskah dokter menanggapi permintaan? Tentu saja, dokter merawat pasien. Yah, karena kamu bilang begitu, aku akan merawatnya. Wajah Kanu saat kilatan kegembiraan melintas di wajahnya, dia mendengar Ye Bufan berkata lagi, tetapi dokter juga mengenakan biaya untuk perawatan medis, 10 juta untuk 1 lengan dan 20 juta untuk 2 lengan. Anda membayar dulu dan kemudian mengobati penyakitnya. Cao Xiaowan berteriak, Kamu mengambil keuntungan dari situasi ini. Ye Bufan berkata tentu saja, keterampilan medisku sepadan dengan harganya. Mau tak mau aku harus merawatmu. Cao Xiaowan sangat marah tetapi tidak bisa berbuat apa-apa mengenai hal itu. Wajah Kanu berkerut kesakitan, dan dia berteriak, Xiaowan, apakah kamu masih punya uang? Pinjamkan kami lebih cepat. Saat kita kembali ke Afrika Selatan, aku akan mengembalikannya kepadamu bersama dengan uang cincin itu. Ekspresi Qin Cucu dan An Yimo berubah. Aku tidak pernah menyangka Cao Xiaowan akan membeli cincin berlian sekecil itu dengan uangnya sendiri. Cao Xiaowan berkata dengan wajah penuh rasa malu, bagaimana saya bisa memiliki begitu banyak uang? Kanu berteriak, berhentilah berbicara omong kosong dan pikirkan solusinya dengan cepat. Itu menyakitkan saya sampai mati. Saya akan memberi Anda 200 juta segera setelah saya kembali. Mereka, meskipun orang-orang ini berasal dari latar belakang tinju hitam dan menghasilkan banyak uang, mereka tidak pernah memiliki kebiasaan menabung. Mereka selalu makan satu kali tanpa memikirkan yang berikutnya. Setelah mendapatkan uang, mereka makan, minum, pelacur dan berjudi, dan segera habiskan semuanya. Selama periode ini, Kanu didukung oleh uang Cao Xiaowan. Ye Bufan hanya bisa menggelengkan kepalanya sedikit. Pria ini jelas berbohong dengan matanya, tapi selalu ada wanita bodoh yang mau mempercayainya. Itu benar, Cao Xiaowan mempercayai setiap kata yang diucapkan Kanu. Dia menoleh ke arah Qin Cucu dan An Yimo dan berkata, Cucu, Xiaomo, bagaimana kalau kamu meminjamkanku 20 juta? Saat kami pergi ke Afrika Selatan, kami akan membayarmu kembali 2 kali lipatnya, jumlah. Petik 2. Qin Cucu berkata, Xiaowan, apakah kamu tidak bangun? Orang ini jelas-jelas berbohong kepadamu. Bagaimana bisa ada seorang pangeran yang bahkan tidak mampu membeli cincin? Tanpa diduga, Cao Xiaowan berteriak dengan marah, Qin Cucu, bagaimanapun juga, kamu juga orang kaya, jadi meskipun kamu tidak ingin meminjamkanku uang, kamu tidak perlu memberikan alasan yang tidak masuk akal seperti itu. Qin Cucu menjadi marah dan berkata dengan dingin, baiklah, kamu dapat terus bermimpi tentang putrimu, aku memberitahumu dengan jelas. Aku tidak akan meminjamkanmu 1 sen pun. Cao Xiaowan menoleh ke An Yimo, dan An Yimo berkata, jangan lihat aku, jangan beritahu aku tidak punya uang sebanyak itu, bahkan jika aku punya, aku tidak akan meminjamkannya kepadamu. Kalian berdua, aku pikir kalian adalah saudara perempuan yang baik, dan kalian ingin memberi kalian beberapa keuntungan setelah menjadi seorang putri, tapi kamu telah sangat mengecewakanku. Kamu mengabaikanku hari ini, tetapi kamu tidak dapat menghubungiku besok. Setelah itu, dia berkata kepada Kanu, jika kita pergi ke rumah sakit lain, kami tidak percaya tidak ada yang bisa merawatmu, cedera. Kanu dan yang lainnya tidak punya pilihan selain meninggalkan aula seni bela diri bersama Cao Xiaowan dan bergegas menuju rumah sakit dengan gigi terbuka. Cucu, aku akan kembali dulu. Setelah ini terjadi, An Yimo jelas sedang tidak mood, jadi dia menyapa dan pergi. Setelah masalah ini selesai, Ye Bufan dan Qin Cucu juga pergi dari sini. Setelah masuk ke dalam mobil, suasana hati Qin Cucu sangat sedih dan berkata, saya benar-benar tidak menyangka Xiaowan akan menjadi seperti ini.
Dia adalah gadis yang sangat baik sebelumnya. Setelah membaca beberapa artikel tentang feminis di situs web, dia mulai untuk tenggelam di dalamnya. Di antara mereka, saat itu, dia sering mengatakan bahwa tidak ada pria baik di Tiongkok, dan dia sering mengatakan bahwa pria asing itu baik, dan dia terus berteriak tentang menikahi orang asing. Awalnya, An Yimo dan saya pikir itu hanya lelucon, tapi saya tidak menyangka dia benar-benar berpikir seperti ini. Dia tidak hanya menemukan pria kulit hitam, tetapi dia juga menjadi seperti ini benar-benar dapat membunuh orang. Qin Cucu berkata, memang ada yang salah dengan Xiao Wan, tapi dia juga ditipu oleh Kanu. Saya tidak mengerti mengapa dia mempercayai penipuan tingkat rendah seperti itu. Ye Bufan berkata, itu masalahnya masih ada pada dirinya sendiri. Alasan kenapa mudah dia tertipu pada dasarnya karena dia memiliki pemikiran yang tidak realistis di dalam hatinya. Dia bermimpi menjadi seorang putri dan ingin menjadi kaya dalam semalam, jadi dia percaya kebohongan yang timpang itu. Karena mereka memiliki keinginan yang tidak dapat mereka kendalikan. Qin Cucu menghela nafas dan berkata, ketika dia tenang, saya masih harus berbicara dengannya. Bagaimanapun, kami telah bersaudara selama bertahun-tahun, jadi kami tidak dapat melihatnya padanya. Seseorang tenggelam. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa. Upaya Qin Cucu keluar dari hatinya sendiri, tapi Cao Xiaowan telah memasuki keadaan gila paranoid. Dia bercita-cita menjadi seorang putri dan menikah dengan keluarga kaya sepanjang hari. Segala bujukan dari orang lain akan dianggap sebagai kecemburuan terhadapnya. Lupakan saja, jangan bicara tentang Xiao Wan untuk saat ini. Qin Cucu bertanya, Xiao Fan, keterampilan medismu sangat bagus, pernahkah kamu berpikir untuk melakukan sesuatu sendiri? Dia juga terkejut dengan keterampilan medis yang baru saja ditunjukkan Ye Bufan. Jika di rumah sakit lain, cedera serius seperti patah lengan atau kaki memerlukan setidaknya 1 atau 2 bulan penyembuhan, tetapi di tangan Ye Bufan, luka tersebut dapat disembuhkan dalam hitungan napas. Saya seorang dokter, dan impian terbesar saya adalah mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Namun, rumah sakit besar memiliki terlalu banyak peraturan dan regulasi dan tidak cocok untuk dikembangkan. Saya selalu ingin membuka klinik sendiri, tetapi ada terlalu banyak hal selama ini dan saya tidak pernah bisa mempraktikkannya. Qin Cucu berkata, ini adalah ide yang bagus. Saya mendukung Anda. Membuka klinik medis dengan keterampilan medis Anda pasti akan menyebar ke seluruh provinsi Jiangnan. Ye Bufan berkata, tetapi tidak mudah untuk membuka klinik medis sendiri. Setidaknya saya belum menemukannya. Tempat yang tepat. Selesai. Sangat cocok bagi Anda untuk mengambil alih. Qin Cucu berkata dengan penuh semangat, apakah Anda ingat apa yang saya katakan tentang Taman Xinglin? Ye Bufan mengangguk. Tian Qin Cucu baru saja memperkenalkannya kepada 3 ahli medis hebat di Jiangnan, Cao Xinghua dari Bai Kaotang, Lu Huayan dari Taman Xinglin, dan Lin Pingtao dari Paviliun Huichun. Qin Cucu melanjutkan, Tuan Lu Huayan dari Taman Xinglin telah meninggal dunia. Awalnya, putranya Lu Qingzi juga memiliki keterampilan medis yang baik dan dapat terus bertanggung jawab atas Taman Xinglin. Tetapi yang tidak saya duga adalah Tuan Lu Huayan baru saja meninggal, dan putri satu-satunya Lu Qingzi, Lu Bengxia tiba-tiba dia marah. Untuk menyembuhkan penyakit putrinya, Lu Qingzi langsung menutup Taman Xinglin, mengatakan bahwa jika dia tidak menyembuhkan putrinya, dia tidak akan bisa menyembuhkannya, menyembuhkan penyakit orang lain. Bab 203, Surga Iri dengan Keindahan. Mendengar ini, Ye Bufan bertanya, Anda mengatakan bahwa kebetulan ada klinik medis yang dijual. Mungkinkah itu Taman Xinglin? Qin Cucu berkata, ya, Taman Xinglin sedang dijual. Saya pikir itu tepat untuk Anda untuk mengambil alih. Ye Bufan bertanya, berapa harga jualnya? Harga jualnya 50 juta. Harganya agak tinggi, kata Ye Bufan. Meski kini ia tidak kekurangan 50 juta, namun ia tetap merasa harganya cukup mahal. Anda pasti tahu kalau 50 juta sudah cukup untuk membeli villa termewah di kota Jiangnan. Tidak tinggi, masih rendah. Qin Cucu berkata,
Taman Xinglin diturunkan dari nenek moyang keluarga Lu dan memiliki sejarah lebih dari 300 tahun. Di antara 3 tuan besar di Jiangnan, harga barang memiliki harga yang tinggi, sejarah terpanjang. Demikian pula dengan Taman Xinglin, skalanya jauh lebih besar dari Paviliun Huichun dan Baikaotang, dan lokasinya sangat bagus. Letaknya di tengah kota, juta koin Huaxia, jadi 50 juta tidak. Itu mahal, tapi sangat murah. Oh, Ye Bufan berkata, karena murah sekali, harusnya dibeli. Apakah sudah terlambat bagi kita untuk pergi ke sana? Dengarkan saya, tidak benar membeli Taman Xinglin. Mudah sekali. Qin Cucu berkata, Lu Qingzi telah mencari perawatan medis di Tiongkok selama bertahun-tahun, tetapi dia belum dapat menyembuhkan putrinya. Dia baru-baru ini mendengarnya, bahwa ada pusat rehabilitasi mental di negara M yang sangat baik dalam mengobati penyakit mental. Perkiraan biayanya adalah 5.000. Untuk mengobati penyakit putrinya, dia memutuskan untuk menjual Taman Xinglin sebagai pilihan terakhir syarat untuk menjual Taman Xinglin. Pertama, siapapun yang membeli Taman Xinglin harus tetap membuka klinik pengobatan tradisional Tiongkok dan tidak boleh melakukan usaha lain. Kedua, Taman Xinglin tidak diperbolehkan mengganti namanya. Tes. Jika keterampilan medisnya tidak memenuhi standar, dia tidak akan dijual. Ye Bufan menghela nafas. Kondisi ini cukup keras, itu peduli siapa yang bisa menyembuhkan Lu Bengxia, Xinglin Yuan akan segera memberikannya kepadamu tanpa mengambil uang. Ye Bufan berkata, kamu tahu betul situasi keluarga Lu. Lu Huayan adalah teman baik kakekku sebelumnya. Dengan keterampilan medismu, bahkan jika Lu Bengxia tidak dapat disembuhkan, dia setidaknya bisa lulus ujian Lu Qingzi dan cocok untuk mengambil alih Taman Xinglin. Itu ide yang bagus, Ye Bufan mengangguk dan berkata, karena kamu begitu akrab dengan keluarga Lu, bagaimana situasi Lu Bengxia? Bagaimana Anda bisa terkena penyakit jantung? Apakah itu penyakit keturunan atau apakah Anda mengalami guncangan mental yang besar? Qin Cucu berkata, tentu saja itu bukan penyakit keturunan, berlatih pengobatan selama beberapa generasi, dan setiap generasi tidak pernah menderita penyakit tersebut. Mengenai guncangan mental, Lu Bengxia telah cantik sejak dia masih kecil. Dia dikenal sebagai wanita pengobatan Tiongkok yang berbakat di komunitas pengobatan tradisional Tiongkok Jiangnan, sangat dihargai oleh Tuan Lu Bengxia, memiliki ambisi besar sejak ia masih kecil dan ingin menjadi seorang dokter. Ketika dia berumur 17 tahun, dia pergi ke Universitas Harvard di negara M untuk belajar di luar negeri dan belajar administrasi bisnis. Dia ingin menggunakan model manajemen ekonomi modern untuk mengembangkan Taman Xinglin. Dia belajar di Universitas Harvard selama 3 tahun berturut-turut dan menduduki peringkat pertama dalam kursus profesionalnya setiap tahun. Bahkan sebelum dia lulus, banyak perusahaan multinasional besar datang merekrutnya dengan gaji tinggi. Namun Lu Bengxia bertekad untuk mengembangkan pengobatan tradisional Tiongkok dan menolak semuanya. Selama bertahun-tahun, tidak peduli di dalam atau di luar negeri, banyak pria yang mengejarnya, tetapi dia menolak semuanya, dan tidak ada yang menyukainya. Bagi orang seperti dia, alangkah baiknya jika tidak menyerang orang lain. Tidak ada tempat bagi dirinya untuk diserang. Petik 2. Ye Bufan berkata, sangat sulit untuk dipukul oleh orang lain karena kebaikannya. Qin Cucu menghela nafas dan berkata, sayang sekali Tuhan iri dengan keindahan. Ketika lelaki tua Lu Huayan meninggal, Lu Bengxia kembali dari negara M untuk mengatur pemakamannya. Petik 2. Namun, beberapa hari setelah kembali, dia tiba-tiba menderita penyakit mental. Sekarang dia telah menjadi manusia dan hantu, dan dia telah lama kehilangan penampilan gadis jenius seperti dulu. Ye Bufan mengerutkan kening dan bertanya, mengapa dia menjadi gila? Petik 2. Qin Cucu berkata, saya mendengar bahwa dia baik-baik saja malam sebelumnya. Setelah tidur sepanjang malam, dia menjadi orang gila keesokan paginya. Dia memukuli semua orang yang dia lihat. Dia bahkan tidak mengenali Lu Huayan. Petik 2. Ye Bufan berkata, ayo pergi dan lihat. Mungkin saya bisa menyembuhkan penyakit ini. Dia merasa ada kejahatan di tubuh Lu Bengxia, dan mungkin itu bukan penyakit biasa.
Namun sekarang pengobatan Tiongkok sedang mengalami kemunduran, sangat sedikit dokter pengobatan Tiongkok yang dapat mengobati penyakit aneh. Tidak ada yang lebih baik dalam hal ini daripada dia, seorang ahli sihir. Di bawah bimbingan Qin Cucu, kedua orang itu berkendara ke bekas Taman Xinglin. Seperti disebutkan sebelumnya, Taman Xinglin terletak di pusat kota-kota Jiangnan dan mencakup area seluas setidaknya 1000 meter persegi. Dibangun dengan cara tradisional dan dibagi menjadi 3 halaman. Halaman pertama digunakan sebagai lobi dan apotek. Halaman kedua untuk 6 bangsal, yang digunakan untuk observasi rumah sakit terhadap pasien sakit kritis, dan halaman ketiga juga untuk 6 kamar dan merupakan tempat tinggal pribadi. Namun hingga saat ini, Taman Xinglin terlihat sangat bobrok. Tidak hanya dindingnya yang berbintik-bintik dan retak, tetapi tanahnya juga berlubang, membuat orang merasa seperti halaman yang sunyi ditambah dengan pemandangan seperti itu akan membuat orang takut. Saya tidak berani tinggal di sini sama sekali. Jika saya membuat film hantu, saya tidak memerlukan satu set. Saya memarkir mobil di depan pintu dan melihat itu pintu halaman terbuka sedikit. Setelah mengetuk beberapa kali, tidak ada suara, jadi mereka berdua membuka pintu dan masuk. Qin Cucu berteriak, "Apakah Paman Lu ada di rumah?" Petik 2. 2 halaman di depan sunyi, dikelilingi oleh rumput liar, dan kadang-kadang beberapa tikus berlari lewat. Kelihatannya sangat sunyi. Qin Cucu hanya bisa menghela nafas. Ketika saya masih kecil, saya sering datang ke Taman Xinglin untuk bermain saat itu. Tempat ini sedang ramai dikunjungi orang, dan orang-orang mengantri untuk menemui dokter. Saya tidak menyangka suatu saat akan berada dalam keadaan bobrok. Petik 2. Setelah berjalan 2 yard ke halaman, mereka tiba-tiba mendengar pertengkaran sengit. Kedua orang itu mempercepat langkah mereka dan sampai ke aula belakang. Mereka melihat seorang pria parubaya berdebat dengan seorang pria gemuk. Pria parubaya itu mengenakan jubah lusuh. Wajahnya ditutupi janggut dan rambutnya seperti rumput. Dia tampak sangat dekaden dan tertindas. Di seberangnya berdiri seorang pria gemuk dengan kepala gemuk, mengenakan setelan desainer dan rantai emas besar di lehernya arloji emas dan tampak seperti orang kaya baru. Zhao Dafu lah yang pernah mendukung Huang Xiaoli. Dia berteriak, "Apakah orang tua sepertimu ini sakit jiwa? Anda menjualnya seharga 50 juta, dan saya akan memberi Anda 100 juta. Kalau menurut Anda harganya masih murah, saya kasih 20 juta lagi." Petik 2. Bab 204, saya tidak ingin mengeluarkan uang. Meskipun Zhao Dafu terlihat seperti babi, dia memiliki pikiran yang sangat cerdas. Jika tidak, dia tidak akan mampu menciptakan bisnis keluarga ini dari awal. Dia sudah lama optimis dengan tanah Xinglin Garden, kalau bisa dikembangkan menjadi pusat perbelanjaan pasti meraup banyak uang. Belum lagi harga tanahnya 100 juta, dia bisa menghasilkan banyak uang walaupun 200 juta. Karena itu, dia datang ke sini beberapa kali, tetapi ditolak oleh Lu Qingzi tanpa ragu-ragu. Lu Qingzi berkata tanpa ragu, "Kami tidak akan menjualnya. Kami telah mengatakan bahwa jika tempat ini dijual, kami hanya dapat membuka klinik medis. Jika Anda ingin membelinya, Anda harus memenuhi 3 syarat saya, dan Anda tidak dapat melakukannya tanpa satu pun dari mereka." Zhao Dafu berkata tanpa menyerah, "Lu Qingzi, saya akan memberi Anda 150 juta. Anda dan putri Anda tidak akan dapat menghabiskan semuanya seumur hidup Anda. Jika Anda tidak melakukannya tidak memenuhi persyaratan, kamu tidak akan menjualnya bahkan jika kamu memberiku 1 miliar, teriak Lu Qingzi, "Keluar dari sini. Kamu tidak diterima." Zhao Dafu berteriak dengan tatapan galak, "Lu Qingzi, tahukah kamu bahwa kamu tidak tahu bagaimana bersikap sopan? Percaya atau tidak, aku akan meminta forklift untuk melibasmu besok dan membiarkanmu dan putrimu tidur di jalan." Jika itu terjadi 3 tahun lalu, ketika Taman Xinglin sangat populer, banyak pejabat tinggi dan bangsawan yang mengejar Lu Huaiyan untuk perawatan medis. Belum lagi Zhao Dafu, tidak ada yang berani berteriak-teriak untuk melibas Taman Xinglin. Tapi sekarang banyak hal telah berubah, banyak hal dan orang-orang telah berubah, dan tidak ada yang peduli dengan Taman Xinglin. "Kamu berani? Keluar dari sini.
Lu Qingzi yang keras kepala mengambil sapu di sebelahnya dan memukul kepala Zhao Dafu. Karena lengah, Zhao Dafu dipukul dengan keras oleh sapu. Meskipun dia tidak menderita luka luar, dia dipukuli hingga babak belur. Dasar orang tua yang jahat, beraninya kamu memukulku. Zhao Dafu menjadi marah dan melambaikan tangannya kedua pengawal di sebelahnya, beri pelajaran pada orang tua bodoh ini. Kedua pengawal itu setuju dan hendak menyerang Lu Qingzi. Saat ini, Ye Bufan dan dua orang baru saja masuk. Hentikan, Qin Cucu berkata dengan marah kepada Zhao Dafu, apa yang akan kamu lakukan? Ketika Zhao Dafu melihat Qin Cucu, dia segera kehilangan kesombongannya dan berkata dengan wajah tersanjung, Nona Qin, mengapa kamu ada di sini? Petik 2 tanda tanya petik 2. Qin Cucu memelototinya dan berkata, apa yang terjadi? Siapa yang memberimu keberanian untuk datang ke Taman Xinglin untuk menimbulkan masalah? Aku, Zhao Dafu berkata dengan sinis, Nona Qin, aku tidak di sini juga. Kami baru saja sepakat untuk berdiskusi membeli rumah, tetapi lelaki tua ini tidak mau menjualnya kepada saya. Qin Cucu berkata, jangan repot. Repot dengan Taman Xinglin. Pacar saya membeli rumah di sini. Orang kaya itu melirik ke arah Ye Bufan. Meskipun dia sangat enggan, dia tidak punya pilihan. Pertama, dia tidak berani menyinggung keluarga Qin. Kedua, dia tidak punya pilihan selain mengatakan bahwa Lu Qingzi mengatakan untuk tidak menjual. Oke, Nona Qin, Anda sibuk, saya pergi dulu. Setelah itu, dia meninggalkan Taman Xinglin dengan dua pengawal. Lu Qingzi melirik Qin Cucu dan berkata dengan acuh tak acuh, Cucu, kamu di sini. Paman Lu, biarkan aku bertemu denganmu dan Beng Xia. Qin Cucu meletakkan sekantong buah yang dibelinya di atas meja di halaman di atas meja kayu. Dia berkata, Paman Lu, ini pacarku Ye Bufan. Dia ingin membeli Taman Xinglinmu. Halo, Tuan Lu, membungkuk hormat. Petik 2. Jika tidak ada yang lain, dia dapat dengan jelas melihat situasinya sekarang. Untuk meneruskan Taman Xinglin, Lu Qingzi mampu menolak harga tinggi Zhao Dafu tanpa ragu-ragu. Lu Qingzi melirik Ye Bufan, ekspresinya segera menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, Cucu, meskipun kedua keluarga kita adalah teman keluarga, aturan yang telah saya tetapkan tidak dapat diubah. Siapapun yang membeli rumah saya harus menerima ujian saya dan lulus keterampilan medis. Pada saat yang sama, nama Taman Xinglin tidak dapat diubah dan harus diwariskan sebagai klinik pengobatan tradisional Tiongkok. Qin Cucu berkata, jangan khawatir, saya tidak akan mempersulit Anda. Xiao Fan adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok dan keterampilan medisnya sangat baik. Lu Qingzi menggelengkan kepalanya sedikit, jelas tidak mempercayai apa yang dikatakan Qin Cucu. Menurutnya, bahkan jika pemuda seperti itu mulai belajar pengobatan Tiongkok sejak lahir, seberapa baik keterampilan medisnya. Saat ini, sebuah pesan datang dari kamar di belakang Lu Qingzi. Ada suara gemuruh, suaranya serak, gila, dan memilukan. Untungnya, saat itu siang hari. Akan sangat menakutkan mendengar suara gemuruh ini di malam hari. Dan kilatan cahaya yang tak terkendali muncul di wajahnya. Paman Lu, bagaimana penyakit Beng Xia? Masih belum membaik. Lu Qingzi menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya. Saya sudah mencoba segalanya. Itu sebabnya saya ingin menjual rumah dan membawanya ke negara M untuk mencoba. Ini adalah harapan terakhir Beng Xia. Petik 2. Qin Cucu berkata, Paman Lu, bolehkah saya melihatnya? Petik 2. Lu Qinyi berkata dengan wajah sedih, lihatlah keluar jendela. Itu akan membuatmu takut jika kamu masuk. Qin Cucu datang ke jendela kamar, dan Ye Bufan mengikutinya. Keduanya melihat ke dalam melalui jendela. Fasilitas di dalam kamar sangat sederhana, dengan tempat tidur besi, meja, dan wastafel di sebelahnya, handuk dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Ada seorang wanita yang diikat di tempat tidur, dia kurus dan acak-acakan. Wajah pucatnya terlihat dari rambutnya yang acak-acakan. Dia tidak berbeda dengan hantu jendela. Lu Beng Xia meraung liar lagi. Yang aneh adalah meskipun dia sudah sangat kurus, aumannya sangat keras sehingga tidak mengherankan. Jika Lu Qingzi begitu dekaden patah hati.
Ye Bufan pertama kali menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mengunjunginya. Lu Bengxia meliriknya, lalu melihat sekeliling ruangan, matanya tertuju pada patung Buddha giok di ambang jendela, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Oke cucu, biarkan dia istirahat sebentar. Melihat putri surga yang dulunya bangga menjadi seperti ini, Qin cucu merasa sangat tidak nyaman, memegang tangan Ye Bufan dan mundur. Dia berkata kepada Lu Qingxi, Paman Lu, lihat penampilan Bengxia sekarang. Aku akan memberimu 100 juta koin Huaxia, rumahmu. Jika tidak cukup, tanyakan saja dan aku akan meneleponmu. Tidak dibutuhkan. Lu Qingxi berkata dengan keras kepala, tidak peduli kapan waktunya tiba, orang-orang di Xinglinyuan selalu menepati janji mereka. Jika kita mengatakan 50 juta, kita akan mendapat 50 juta, bahkan jika kita gagal memenuhi persyaratan lainnya. Menurutnya, Qin cucu berusaha mengucapkan kata-kata yang baik untuk Ye Bufan dan ingin membeli rumahnya dengan uang. Tepat ketika Qin cucu hendak menjelaskan, Ye Bufan menghentikannya dan berkata, saya tidak akan membayar 1 sen pun, dan saya tidak akan menerima tes tersebut. Lu Qingxi tersenyum sinis, melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, anak muda, ayo pergi. Petik 2. Ye Bufan berkata dengan tenang, Taman Xinglin ini milikku, mengapa aku harus pergi? Petik 2. Lu Qingxi tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah, apa maksudmu? Apakah masih perlu merampoknya dengan paksa? Ye Bufan tersenyum tipis, tentu saja tidak dengan paksaan. Tetapi bukankah kamu mengatakan bahwa siapapun yang dapat menyembuhkan Lu Bengxia akan memiliki Taman Xinglin, dan aku dapat menyembuhkan penyakit putrimu? Petik 2. Bab 205 Cao Rui. Apa? Bisakah kamu menyembuhkannya? Setelah mendengar kata-kata Ye Bufan, Lu Qingxi tiba-tiba berdiri. Ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya, tapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Anak muda, jika kamu ingin membeli rumahku, percuma hanya mengandalkan sensasionalisme. Setelah menenangkan diri, dia mengira Ye Bufan hanya sesumbar, dan tujuannya tetap untuk membeli Taman Xinglin miliknya. Tidak mungkin dokter muda seperti itu bisa melampaui dirinya dalam keterampilan medis, apalagi menyembuhkan putrinya sendiri. Ye Bufan berkata dengan tegas, Tuan Lu, saya tidak mencoba menyanjung atau menyombongkan diri. Penyakit Pinelia ternata memang bisa disembuhkan. Lu Qingxi menatapnya dengan mata membara, mau tidak mau bertanya dengan ragu, apakah kamu yakin? Tentu. Katakan padaku, penyakit apa yang diderita putriku? Ye Bufan berkata, Pinelia bukanlah penyakit fisik, tapi... Sebelum dia bisa menyelesaikan penyakitnya kata-kata, sebuah suara gembira terdengar di pintu, Paman Lu, saya di sini. Ketiga orang itu melihat ke suara itu dan melihat seorang pemuda berusia 20-an dan 70-an berjalan masuk dengan penuh semangat dari luar, mengenakan jubah dan memegang sebuah tas di tangannya. Memegang kotak obat. Xiao Rui, kapan kamu kembali? Lu Qingxi mengenali orang yang datang. Itu adalah Cao Rui, cucu dari teman lamanya Cao Qinghua. Saya telah belajar di markas Baikaotang di ibu kota kekaisaran selama 3 tahun, dan sekarang saya akhirnya kembali dari studi saya. Cao Rui berkata dengan penuh semangat, Paman Lu, saya di sini untuk merawat Pinelia ternata. Petik 2 tanda tanya petik 2. Lu Qingxi menggelengkan kepalanya dan berkata, pamanmu yang baik hati memahami hal ini. Tetapi kakekmu tidak berdaya tentang penyakit Bengxia. Apa yang dapat kamu lakukan? Belum lagi kamu telah belajar di ibu kota kekaisaran selama 3 tahun, kamu belajar selama 30 tahun lagi, kamu mungkin tidak dapat melakukan apapun. Dia berkata sejujurnya, baik dia maupun keterampilan medis Cao Xinghua tidak dapat menyembuhkan Lu Bengxia. Cao Rui, seorang pemuda, tidak dapat melampaui kedua lelaki tua itu, tidak peduli seberapa tinggi keterampilan medisnya. Cao Rui masih berkata dengan semangat, Paman Lu, kamu tidak tahu, aku baru saja mempelajari 13 jarum untuk mengusir roh jahat dari kakekku, jadi aku berani mengatakan bahwa aku bisa menyembuhkan Pinelia. Jarum untuk mengusir roh jahat. Ini tidak mungkin, bahkan kakekmu tidak bisa melakukannya. Jika dia bisa, dia pasti sudah merawat Bengxia sejak lama. Apakah ini giliranmu?
Cao Xinghua dan Lu Qingzi memiliki hubungan yang baik. Mereka sudah membahas kondisi Lu Bengxia berkali-kali sebelumnya. Mereka akhirnya saya yakin ini bukan penyakit fisik, mungkin karena roh jahat. Meskipun kedua orang tersebut menyadari hal ini, mereka hanya mewarisi keterampilan medis biasa dan tidak memiliki cara untuk mengusir roh jahat. Mereka telah melihat 13 jarum untuk mengusir kejahatan di buku-buku kuno, tetapi mereka hanya mendengar namanya. Teknik akupuntur ajaib ini telah hilang selama bertahun-tahun. Cao Rui berkata, Paman Lu, tahukah kamu bahwa kamu telah menjaga Pinilia Ternata akhir-akhir ini? Kakekku menemukan kakak laki-lakinya, mempelajari 13 jarum untuk mengusir roh jahat dari sana, dan memberikan semuanya kepadaku. Terus berkata melihat dari samping, dia memberikan 13 jarum untuk mengusir kejahatan kepada Cao Xinghua. Daripada melarang penularan eksternal, dia mendorongnya untuk diteruskan, jadi pernyataan Cao Rui tidak mengejutkan. Lu Qingzi berkata dengan ragu-ragu, apa yang kamu katakan itu benar, lalu mengapa kakekmu tidak datang? Cao Rui berkata, kakek masih mundur, mengatakan bahwa dia masih perlu mempelajari keterampilan medis penting yang diturunkan kepadanya oleh tuannya, jadi aku sendirian kemarilah untuk mentraktir Ban Xia dulu. Bagus, bagus sekali. Lu Qingzi segera menjadi bersemangat dan meraih tangan Cao Rui dan berkata, ikutlah denganku. Dia telah berusaha mencari selama bertahun-tahun ini. Setelah merawat putriku, aku akhirnya melihat harapan hari ini. Dibandingkan dengan Ye Bufan yang tidak mengetahui detailnya sama sekali, dia pasti percaya pada cucu teman lamanya, lagi pula dia berasal dari keluarga pengobatan tradisional Tiongkok. Kedua orang itu memasuki kamar Lu Bengxia. Qin cucu melirik Ye Bufan dan berbisik, Xiao Fan, apa yang harus kita lakukan? Ye Bufan berkata, masuk dan lihatlah. Dia tahu betul bahwa penyakit Lu Bengxia sama sekali bukan disebabkan oleh roh jahat yang masuk ke dalam tubuh. Belum lagi teknik akupuntur yang mendalam untuk mengusir roh jahat, bahkan jika Cao Rui bisa benar-benar memahaminya, dia tidak akan mampu menyembuhkan penyakit semacam ini. Namun, dia tidak menunjukkannya secara langsung. Apakah itu Lu Qingzi atau Cao Rui? Bahkan jika dia mengatakannya, mustahil untuk mempercayainya. Terlebih lagi, Cao Rui tidak takut pada harimau ketika dia masih bayi. Dia baru saja mempelajari beberapa keterampilan medis dan berani menggunakannya secara acak. Mereka berdua mengikuti ke dalam ruangan bersama-sama. Lu Qingzi dan Cao Rui fokus pada Lu Bengxia dan tidak memperhatikan mereka. Yang agak mengejutkan adalah Lu Bengxia pernah mengaum dari waktu ke waktu sebelumnya, namun tiba-tiba menjadi sunyi setelah keempat orang itu memasuki pintu. Namun, kedua mata itu menatap tajam ke arah beberapa orang, seolah-olah mereka bukan manusia sama sekali, yang membuat orang bergidik. Cao Rui berkata, Paman Lu, pernahkah kamu melihatnya? Tampilan Pinilia Ternata sama sekali tidak benar. Itu benar-benar pertanda roh jahat memasuki tubuh. Lu Qingzi berkata, Xiao Rui, aku berdiskusi dengan kakekmu sebelumnya Pinilia Ternata mungkin adalah roh jahat. Ia telah memasuki tubuh, tetapi setelah bertahun-tahun melihatnya, tidak ada yang bisa dilakukan. Cao Rui berkata, Paman Lu, jangan khawatir, kakek mengatakan itu tuannya adalah orang yang aneh, dan dengan 13 jarum yang diajarkan olehnya untuk mengusir roh jahat, dia pasti bisa melakukannya. Penyakitnya akan disembuhkan. Lu Qingzi berkata, Xiao Rui, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu menyukai Bengxia saat itu. Jika kamu bisa menyembuhkan penyakitnya, orang tuaku akan mengambil keputusan untuk menikahkan Bengxia denganmu. Meskipun keluarga kita adalah teman keluarga, tapi janjiku sebelumnya masih berlaku, dan aku akan memberikan Taman Xinglin untukmu. Bagus, terima kasih, Paman Lu. Cao Rui tidak terlalu peduli dengan Taman Xinglin, dia peduli pada Lu Bengxia. 3 tahun lalu, dia juga salah satu pengejar Lu Bengxia. Sayangnya, Luo Hua sedang jatuh cinta dan tidak berniat jatuh cinta. Lu Bengxia tidak menyukainya, itu hanya cinta bertepuk sebelah tangan. Alasan mengapa dia menyelinap keluar kali ini setelah mempelajari 13 jarum untuk mengusir kejahatan adalah untuk memenangkan hati Lu Bengxia. Setelah berbicara, dia membuka kotak obatnya dan mengeluarkan tas jarumnya. Melihat Cao Rui,
Hendak memberikan akupuntur kepada Lu Bengxia, Ye Bufan berkata, kakekmu tidak memberitahumu dalam keadaan apa sebaiknya menggunakan 13 jarum untuk mengusir kejahatan. Yah, tentu saja 13 jarum pengusir kejahatan digunakan ketika roh jahat masuk ke dalam tubuh. Tapi bagaimana cara menilai apakah seseorang memiliki roh jahat yang masuk ke dalam tubuhnya? Dia secara khusus mengajari Cao Qinghua 13 jarum untuk mengusir kejahatan. Perlu diketahui bahwa untuk menggunakan metode akupuntur ini, Anda harus terlebih dahulu menguasai metode diagnosis denyut nadi yin dan yang. Hanya jika Anda yakin, Anda dapat menerapkan akupuntur dengan tepat. Ini juga alasan mengapa Cao Qinghua tidak dapat keluar dari pengasingan bahkan setelah menguasai akupuntur, karena metode diagnosis denyut nadi yin dan yang lebih rumit dan sulit untuk dikuasai dalam waktu singkat. Di depannya, Cao Rui mengambil jarum perak dan hendak menusuknya, jelas tanpa kesadaran untuk mendiagnosis denyut nadinya. Cao Rui awalnya berlari keluar secara diam-diam dan berkata tidak puas, apa hubungannya denganmu? Berdiam diri dan jangan mempengaruhi perawatanku. Setelah mengatakan itu, dia mengambil jarum perak dan menusuk dada Lu Bengxia. Ye Bufan tidak menghentikannya lagi. Orang gila seperti ini seharusnya mengalami kesulitan untuknya. Hanya ketika dia menabrak tembok selatan dia akan tahu bagaimana untuk kembali. Cao Rui mengabaikan yang lain dan memasukkan jarum pertama. Itu terlalu ringan, tidak cukup kuat. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit. Orang ini jelas tidak mempelajari 13 jarum untuk mengusir kejahatan, jadi dia keluar untuk pamer. Cao Rui mengangkat kepalanya dan memelototinya dengan tajam, tapi tidak berkata apa-apa. Dia mengambil jarum perak kedua dan menusuknya lagi. Bab 206, setengah-setengah. Itu terlalu berat, terlalu kuat. Ye Bufan menggelengkan kepalanya lagi dan menghela nafas. Cao Rui menekan amarah di hatinya dan mencabut jarum ketiga. Ye Bufan berkata, itu bengkok, dan jarumnya tidak akurat. Sekarang Cao Rui benar-benar marah, dan berkata dengan marah, ini lebih ringan untuk sementara, dan menjadi serius untuk sementara. Apa yang kamu inginkan? Kedengarannya seperti kamu tahu cara mengusir roh jahat. 13 jarum sama. Cepat keluar dari sini, jangan ganggu aku di sini untuk menyelamatkan orang. Menyelamatkan orang. Kawan, kamu bahkan belum mengetahui cara mengusir roh jahat, dan kamu berani menyelamatkan orang. Jika kamu terus membuat masalah seperti ini, kamu tidak hanya akan gagal menyelamatkan orang lain, tetapi kamu juga akan merugikan dirimu sendiri. Cao Rui berkata dengan marah, ini sudah berakhir. Mengapa kamu berpura-pura berada di sini pada usia yang begitu muda? Segera keluar dari sini. Lu Qingzi juga mengerutkan kening dan berkata, cucu, kamu harus membawanya keluar, jadi agar tidak mempengaruhi perawatan putriku. Pada saat ini, energi hitam tiba-tiba muncul dari dahi Lu Bengxia. Energi hitam itu seperti gumpalan asap, tapi hidup seperti kehidupan. Setelah keluar, tiba-tiba ia mengalir menuju Cao Rui. Cao Rui tidak punya waktu untuk bereaksi, energi hitam menghilang dari istana Niwannya, dan matanya langsung menjadi kusam. Hahaha, kalian berdua berani datang kepadaku untuk mencari masalah, aku benar-benar tidak sabar. Suaranya sangat jelek, serak dan sombong, dan itu persis sama dengan raungan Lu Bengxia sebelumnya. Kebetulan gadis itu hampir tersedot olehku, dan dia hanya punya 2 atau 3 hari lagi untuk hidup. Kalian datang ke rumahku tepat pada waktunya. Kata-kata itu keluar dari mulut Cao Rui, seolah-olah dia benar berbicara pada dirinya sendiri. Bahasanya sepertinya diucapkan kepada orang lain, itu sangat aneh. Bagaimanapun, Qin Cucu adalah seorang gadis. Melihat adegan ini, dia sangat gugup dan segera mundur ke belakang Ye Bufan. Lu Qingzi berkata dengan gugup, ini, apa yang terjadi? Dia dirasuki oleh hantu. Putrimu sama sekali tidak dirasuki oleh roh jahat, tetapi oleh hantu. Awalnya, benda ini disembunyikan di dalam tubuh Lu Bengxia, tapi itu dimiliki olehnya. 13 jarum digunakan untuk mengusir roh jahat, dan mereka diaktifkan dan ditempelkan pada tubuhnya. Petik 2. Segalanya sudah diharapkan. Ye Bufan tidak terkejut sama sekali, dia juga tidak mengingatnya.
Dia berjalan menuju Buddha giok di sebelahnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Buddha giok ini tingginya sekitar 20 cm, terlihat seperti batu giok, dan ukirannya terlihat seperti aslinya. Dia mengambil Buddha giok ke tangannya dan dengan lembut mengelusnya dari kepala sampai kaki. Sekarang Lu Qingzi akhirnya tahu siapa gurunya dan berkata dengan cepat, "Anak muda, pikirkan cara secepatnya. Selama kamu bisa menyelamatkan Cao Rui dan Beng Xia, tidak hanya janjiku sebelumnya yang akan sah, tetapi Buddha giok ini juga akan sah, juga jadilah milikmu." Bagaimanapun, Cao Rui adalah cucu dari teman lamanya Cao Xinghua, dan dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja jika sesuatu terjadi pada keluarganya. Dia mengira Ye Bufan tertarik dengan Buddha giok, jadi dia segera membuat janji. Ye Bufan mengembalikan Buddha giok dan berbalik dan berkata, "Sudah lama ku bilang padamu bahwa upaya setengah hati untuk mengusir roh jahat dengan 13 jarum tidaklah cukup," tapi dia tidak mendengarkan dan bersikeras meminta masalah. Siapa yang bisa menyalahkannya? Pada saat ini, Cao Rui menjadi semakin kejam, dan bahkan mulai mengulurkan tangannya untuk menarik pakaian di tubuhnya, seperti orang gila. Lu Qingzi hendak mengatakan sesuatu yang lain, tetapi ketika pintu terbuka, Cao Xinghua bergegas masuk dari luar. "Qingzi, apakah bocah itu?" Cao Rui datang ke tempatmu. Cao Xinghua awalnya mempelajari denyut yin dan yang di aula Baikao. Tiba-tiba dia mendengar bahwa Cao Rui membawa kotak obat ke Taman Xinglin untuk merawat Lu Bengxia, jadi dia buru-buru mengikutinya. Dia tahu betul pada level apa cucunya berada, dan dia mungkin akan menimbulkan masalah. Segera setelah memasuki pintu, saya melihat Cao Rui berdiri di dalam ruangan melakukan striptease, mengenakan pakaiannya, memutar ke atas dan ke bawah, dan tertawa dari waktu ke waktu, terlihat sangat aneh dan menakutkan. Apa yang terjadi?" Cao Xinghua berkata bahwa dia melihat Ye Bufan. "Saat ini, saudaraku, mengapa kamu ada di sini?" Lu Qingzi hendak mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia mendengar namanya, dia langsung menjadi bingung. Cao Xinghua tiba-tiba panggil pemuda ini di depanmu, "Kakak senior, apa yang terjadi?" "Saya baru saja mendengar Cao Rui berkata bahwa Tuan Cao menemukan kakak laki-lakinya, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu adalah Ye Bufan, yang berusia sekitar 20 tahun. Perbedaan usia antara keduanya terlalu besar. Tapi dia juga tahu betul temperamen Cao Xinghua. Dia biasanya sangat tegas dan serius dalam berbicara, dan dia tidak akan pernah bercanda tentang hal seperti ini, apalagi saat ini." Ye Bufan berkata, "Cucumu bahkan tidak mengetahui denyut nadi yin dan yang, jadi dia datang untuk mengobati orang dengan 13 jarum untuk mengusir roh jahat. Saya tidak mendengarkan nasihat saya. Akibatnya, penyakitnya tidak sembuh, dan dia menjadi hantu. Dia seperti ini sekarang. Binatang kecil ini tidak mendengarkan nasihatku. Aku benar-benar marah." Meskipun Cao Xinghua marah, dia tetap berkata dengan tulus saat melihat cucunya seperti ini. "Saudaraku, ini salahku karena tidak bersikap tegas, tapi demi lelaki tua itu, aku mohon padamu untuk menyelamatkannya. Aku hanya seorang cucu. Jangan khawatir, aku hanya memberinya pelajaran dan menang, jangan biarkan apapun terjadi padanya." Ye Bufan selesai berbicara dan berjalan pergi. Ketika dia datang ke Cao Rui, dia mengulurkan tangan kanannya dan jimat pengusiran setan muncul di telapak tangannya. Cao Rui awalnya terlihat gila, tapi setelah melihat jimat pengusiran setan, ekspresi ketakutan muncul di matanya dan dia hendak mundur. Ye Bufan bertingkah seperti kilat dan tidak memberinya kesempatan sama sekali. Dia menamparkan jimat pengusiran setan di dahinya. Ekspresi Cao Rui tiba-tiba menjadi kusam, dan tubuhnya berhenti berputar. Kemudian energi hitam perlahan muncul dari titik Bai Hui di atas kepalanya, dan segera berubah menjadi kabut hitam. Kabut hitam itu tampak hidup, berputar-putar, dan akhirnya berubah menjadi pria berwajah hitam yang ganas. Dia digantung di udara dan berteriak dengan ganas, "Wah, kamu masih memiliki beberapa keterampilan moral, tetapi jika kamu berani memprovokasi saya, kamu akan mati hari ini." Cao Xinghua dan Lu Qingzi belum pernah melihat situasi seperti ini seumur hidup mereka berlatih kedokteran. Bersama dengan Qin, ketiga orang Chu dan Chu mundur satu demi satu.
Ye Bufan berkata dengan tenang, kamu harus bereinkarnasi ketika kamu mati. Mengapa repot-repot membuat masalah di sini? Pria berwajah hitam itu menatapnya dengan tatapan sinis dan berkata, berhenti bicara omong kosong. Kamu memiliki kulit yang bagus, dan sepertinya kamu untuk memiliki energi yang cukup. Berikan padaku dulu. Aku akan menggunakannya. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berubah menjadi bola energi hitam dan bergegas menuju Ye Bufan, tampaknya mencoba untuk merasukinya. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Ye Bufan berteriak dingin, menjentikkan tangan kanannya, dan memancarkan cahaya hijau. Api dapat mengalahkan kejahatan, dan ramuan api dengan suhu yang lebih tinggi seperti ini adalah musuh dari hal-hal jahat tersebut. Api ramuannya tidak besar, hanya seukuran bola tenis meja, namun langsung mengeluarkan suara mendesis terbakar setelah tenggelam ke dalam kabut hitam. Kemudian jeritan melengking terdengar di dalam ruangan, dan kabut hitam tiba-tiba menghilang, menjadi jauh lebih kecil dari sebelumnya. Karena dia akhirnya menyadari betapa kuatnya Ye Bufan, dia membatalkan rencananya untuk merasukinya, berbalik dan menerkam tubuh Lu Bengxia lagi. Namun sebelum dia dapat merasukinya, seberkas cahaya kuning menyala, dan jimat pengusiran setan lainnya muncul di dahi Lu Bengxia. Nak, aku tidak akan melepaskanmu. Yin Hun meraung marah, berbalik dan menerkam Ye Bufan lagi, dengan postur putus asa. Xiao Fan, hati-hati, seru Qin Cucu, tetapi dia tidak menyangka bahwa hantu itu hanya melakukan tembakan palsu dan tiba-tiba berbalik dan menembak ke arah Buddha Giok di sebelahnya. Bab 207 Giok darah menjadi jahat. Cao Xinghua dan yang lainnya tidak dapat memahami apa yang ingin dilakukan hantu itu, tetapi pada saat ini, Buddha Giok yang awalnya damai tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Cahaya ini sangat kuat, sama seperti cahaya Buddha di film dan acara TV. Faktanya, cahaya ini juga memiliki atribut Buddha yang sangat kuat, dan akan sangat merusak hantu yang mendekat dalam sekejap. Ah! Hantu itu melolong melengking lagi, berbalik dan lari keluar jendela. Pada saat ini, dia sepertinya menyadari bahwa dia telah menemukan keberadaan yang tidak dapat dia ganggu, dan satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan berlari sejauh yang dia bisa. Tapi bagaimana Ye Bufan bisa membiarkannya kabur? Dia mengulurkan tangan kanannya dan sebuah botol hitam kecil muncul di telapak tangannya. Setelah botol pemurnian iblis muncul, Yin Hun segera merasakan kekuatan isap yang tak tertandingi. Meskipun dia berusaha berjuang mati-matian, dia tidak dapat menghentikannya sama sekali dan tersedot ke dalam botol dalam sekejap. Ye Bufan menyingkirkan botol pemurnian iblis. Tanpa artefak ini, akan sangat merepotkan untuk menangani hantu ini. Bagaimanapun, orang ini telah mempraktikkan Taoisme selama lebih dari 1000 tahun dan akan menjadi roh jahat. Namun dengan artefak di tangan, semuanya menjadi sangat sederhana. Melihat hantu itu berhasil ditundukkan, semua orang juga menghela nafas lega. Lu Qingxi bertanya, adik, apa yang terjadi? Ye Bufan berkata, saya baru saja mengatakan bahwa putri Anda tidak memiliki roh jahat yang memasuki tubuhnya sama sekali. Itu karena saya baru saja menyingkirkan yang ini. Apakah penyakit putri saya sudah sembuh? Bisa dikatakan sudah sembuh, atau tidak bisa disembuhkan. Berkata, apa maksudnya ini? Kerasukan hantu telah dicabut, tetapi dia telah dihisap oleh hantu ini selama 3 tahun. Lampu minyak telah habis saat ini. Bahkan jika dia dapat bertahan, dia masih memiliki waktu paling lama 3 hari. Ini, Lu Qingxi segera bergegas ke tempat tidur dan menemukan bahwa ekspresi putrinya telah kembali normal, tetapi wajahnya pucat, matanya tidak bernyawa, napasnya lemah, dan dia memang sudah mati. Saudaraku Ye, tolong selamatkan putriku. Selama kamu bisa menyelamatkan Bengxia, aku akan melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Lu Qingxi berkata dan hendak berlutut, tapi diangkat oleh Ye Bufan dengan lambaian dari tangannya. Jangan khawatir, putrimu tidak akan mati selama aku di sini. Aku bilang aku akan menyelamatkannya, jadi mari kita kembali ke kata pengantar. Dari awal sampai akhir, Ye Bufan memiliki kasih sayang yang besar untuk ayah dan anak perempuan Lu Qingxi, jadi tentu saja dia tidak akan meninggalkannya sendirian. Terima kasih, adikku, terima kasih,
Aku buta sebelumnya, jadi tolong jangan keberatan. Lu Qingzi membungkuk dan meminta maaf. Selamatkan orang dulu, lalu bicarakan itu. Kata Ye Bufan dan mendatangi Lu Bengxia, mengulurkan tangannya dan memutuskan tali di tubuhnya. Tanpa hantu yang merasukinya, Lu Bengxia tampak kuyu dan lemah saat ini. Belum lagi diikat dengan tali, dia bahkan tidak bisa berdiri. Ye Bufan mengeluarkan pil hitam kecil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ini bukan pil biasa, tapi pil Yin Yuan yang baru saja dimurnikan setelah menyerap jiwa Yin di dalam botol pemurnian iblis. Jiwa Yin ini telah berlatih setidaknya selama 1000 tahun, dan sangat kuat. Selain itu, ia telah menyerap energi yang dari tubuh Lu Bengxia. Jika langsung dimurnikan menjadi Yin Yuan dan, potensinya terlalu kuat. Dan tubuh fisik Lu Bengxia tidak dapat menahannya. Karena itu, dia pertama kali menggunakan ramuan untuk membakar sebagian dari budidaya Yin Hun. Kemudian lingkaran sihir diukir pada patung Buddha, dan cahaya Buddha yang dirangsang oleh lingkaran sihir sekali lagi mengurangi kekuatan hantu tersebut. Setelah terluka 2 kali, kekuatan Yin Hun berkurang drastis. Pil Yin Yuan yang dimurnikan hanya cukup untuk memulihkan energi Lu Bengxia, sementara mengambil langkah kecil ke depan tidak akan melebihi beban di tubuhnya. Tapi hanya dia yang mengetahui semua ini. Dari sudut pandang orang lain, itu sangat sederhana. Dia hanya memberi Lu Bengxia sebuah pil. Ye Bufan berkata, "Oke, tunggu sebentar, dan aku akan memberimu seorang putri yang hidup." Adik, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Jika dia tidak menyaksikan metode magis Ye Bufan, Lu Qingzi tidak akan pernah percaya bahwa pil kecil bisa menyelamatkan putrinya. Tapi saat ini, dia sudah menganggap pemuda di depannya sebagai dewa dan tidak punya meragukan kata-katanya. Saat ini Qin Cucu berkata, "Xiao Fan, dari mana hantu itu berasal? Bagaimana bisa sampai ke Bengxia?" Lu Qingzi buru-buru menindaklanjuti dan berkata, "Ya, kita masih perlu mencari tahu akar masalahnya. Kita harus berhati-hati di masa depan." Petik 2. Ayah dan putrinya telah sangat menderita dalam 3 tahun terakhir. Mereka benar-benar ketakutan setengah mati dan meninggalkan bayangan di hati mereka. Ye Bufan mengulurkan tangan dan meraih batu giok Buddha dan berkata, "Akar penyebabnya terletak pada batu giok ini Buddha." Petik 2. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah patung Buddha merupakan benda yang membawa keberuntungan? Apa hubungannya dengan hal itu? Lu Qingzi berkata, "Sejujurnya, untuk merawat Pinilia Ternata selama bertahun-tahun, saya telah menghabiskan seluruh kekayaan keluarga saya dan bahkan menjual semua barang antik warisan nenek moyang saya. Hanya Buddha giok ini yang tersisa, berharap dengan restu Sang Buddha, Pinilia suatu hari nanti bisa disembuhkan." Petik 2. Ye Bufan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika patung Buddha tidak disucikan atau diberkati oleh Taoisme, itu tidak ada bedanya dengan sepotong batu giok, dan tidak akan memiliki efek pengekangan pada hantu. Yang terpenting ada yang salah dengan patung Buddha Anda. Jika tebakan saya benar, Tuan Lu Huayan pasti sudah meninggal dunia setelah patung Buddha ini masuk ke rumah Anda." Lu Qingzi memikirkannya sejenak, dan kemudian berteriak, "Ini benar-benar seperti ini. Ayah saya membeli patung Buddha ini dari kota antik 3 tahun lalu dan meninggal keesokan harinya." Petik 2. Meskipun usianya sudah lebih dari 80 tahun pada saat itu, dia masih sangat kuat. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan patung Buddha ini? Petik 2. Ye Bufan berkata, "Tentu saja ada hubungannya. Patung Buddha ini awalnya digali dan dicuri dari tanah oleh beberapa perampok makam. Sebelumnya, hantu telah dipelihara di dalam patung Buddha ini selama ribuan tahun. Orang tua itu sudah tua, energi yangnya sangat lemah, dan dia tidak bisa melawan roh jahat, jadi dia kehilangan nyawanya dalam semalam. Namun, Lu Bengxia sedang dalam masa puncaknya dan memiliki energi yang berlimpah, sehingga ia berhasil bertahan selama 3 tahun." Petik 2. Ini, wajah Lu Qingzi penuh dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka ayahnya meninggal seperti ini. Qin Cucu berkata dengan bingung, "Xiao Fan, ada satu hal yang aku tidak mengerti. Itu masuk akal batu giok itu mengandung kebenaran langit dan bumi. Tidak mungkin memelihara hal-hal jahat.
Bagaimana hantu ini bisa terkandung dalam patung Buddha? Ye Bufan berkata, kamu benar. Secara umum, batu giok mengandung kebenaran langit dan bumi, tetapi batu giok Buddha ini berbeda. Giok darah awalnya memberi makan hal-hal jahat, dan dikuburkan di bawah tanah sebagai objek pemakaman oleh orang-orang yang tidak menaruh curiga, sehingga memberi makan hantu yang kuat ini. Petik 2. Giok darah. Apakah ini benar-benar ada? Sebagai anggota keluarga giok, meskipun Qin Cucu telah mendengar reputasi giok darah, dia belum pernah melihat benda nyata. Dia mengambil Buddha giok di tangannya, melihatnya dengan cermat dan berkata, bukankah ini batu giok lemak kambing terbaik? Mengapa itu giok darah? Petik 2. Giok darah sangat mirip dengan batu giok lemak kambing. Bedanya, ia mengandung darah, sehingga bisa menimbulkan kejahatan, tapi ini tidak bisa dilihat dari luar. Kata Ye Bufan sambil mengambil Buddha giok, dengan lembut menggerakkannya dengan tangan kanannya, membuat mantra, lalu menepuknya pada Buddha giok. Saya melihat Buddha giok berubah seketika. Pertama ia mekar dengan cahaya merah yang menyilaukan, dan kemudian berubah menjadi merah. Cahaya itu menghilang dan ukurannya menyusut hampir sepertiganya. Bab 208, kakak laki-lakiku adalah seorang dokter abadi. Sebagai Presiden Qin Jewelry, Qin Cucu telah berurusan dengan batu giok selama bertahun-tahun, dan belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Dia bertanya dengan heran, apa yang terjadi? Saya bukankah Buddha giok ini harus dibuang atau dihancurkan? Ye Bufan berkata, tidak perlu, saya baru saja menghilangkan semua darah di potongan batu giok darah ini. Mulai sekarang, itu akan menjadi lemak kambing terbaik batu giok, teksturnya lebih bagus. Oke. Dan saya baru saja melakukan beberapa pengolahan padanya. Mulai sekarang, itu akan benar-benar memiliki efek menarik keberuntungan dan menghindari kejahatan ini untukmu. Dia baru saja memberkatinya di Buddha giok. Lingkaran sihir digunakan untuk menghilangkan semua energi darah dari batu giok darah dengan botol pemurnian iblis. Sekarang Buddha giok telah menjadi senjata spiritual yang nyata, dan dia juga menerima ramuan darah. Saudara Ye, terima kasih banyak. Lu Qingzi berkata dan mengambil patung Buddha giok itu seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Pada saat ini, Cao Xinghua, yang terdiam di sampingnya, berkata, saudaraku, apakah menurutmu kamu dapat membantu Xiao Rui untuk dirawat? Cao Rui pingsan ke tanah tepat setelah hantu itu ditundukkan, dan masih belum ada tandanya dia akan bangun. Orang tua itu merasa kasihan pada cucunya, lalu dia meminta bantuan. Jangan khawatir, ini bukan masalah besar. Aku hanya sedikit lemah setelah dirasuki hantu. Aku hanya perlu istirahat selama 2 hari. Kata Ye Bufan dan menendang pantat Cao Rui. Cao Rui tiba-tiba melompat dari tanah seolah-olah dia tersengat listrik. Tolong, tolong. Ingatannya masih dalam keadaan dirasuki hantu, dan dia segera berteriak minta tolong setelah sadar kembali. Dasar bajingan kecil, ini semua salahmu. Melihat cucunya selamat dan sehat, kekhawatiran Cao Xinghua segera berubah menjadi kemarahan, dan dia menamparkan wajah Cao Rui dengan beberapa mulut besar. Cao Rui menutupi pipinya, menatap kakek di depannya, dan bertanya dengan heran, kakek, mengapa kamu memukulku? Kamu bajingan kecil, kamu berani keluar untuk merawat Beng Xia setelah kamu belajar sedikit. Kamu lupakan jika kamu mati, bagaimana jika kamu menipu Beng Xia? Jika kamu berani tidak menghormati tuanmu, aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Cao Xinghua sangat marah sehingga dia mulai menamparmu dengan mulut keras satu demi satu, lulus. Cao Rui dipukul mundur berulang kali, dan kemudian Cao Xinghua menariknya, berlutut dan minta maaf kepada tuanmu. Tuan yang mana? Cao Rui tampak bingung, dan dia merasa seperti sedang koma, seluruh dunia berubah. Saya mendengar bahwa kakek saya memiliki kakak laki-laki, dan saya pikir dia adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu. Mengapa dia tiba-tiba berubah menjadi seorang pemuda berusia 20-an? Cao Xinghua menamparkan bagian belakang kepalanya, kamu bajingan kecil. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Ini tuanmu, cepat minta maaf. Jika tuanmu tidak mengambil tindakan sekarang, nyawamu akan hilang.
Memikirkan Lu Bengxia mau tak mau dia merasa takut dengan situasi tragis ini. Dia hanyalah seorang cucu. Jika dia benar-benar dirasuki oleh hantu itu, saya khawatir situasi di rumah tidak akan jauh lebih baik daripada Lu Qingzi di masa depan. Meskipun Cao Rui masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia memastikan bahwa pemuda yang dibicarakan kakeknya adalah pemuda di depannya, dan dialah yang menyelamatkannya. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri, Tuan. Tuan, saya minta maaf, saya salah sebelumnya. Terima kasih atas bantuan Anda. Kamu binatang kecil, Anda baru saja mempelajari 13 jarum untuk mengusir roh jahat. Kamu berani keluar dan mempermalukan dirimu sendiri. Jika tuanmu tidak ada di sini hari ini, betapa besar masalah yang akan dia timbulkan. Petik 2. Cao Xinghua menjadi semakin marah dan menendang pantat Cao Rui. Ye Bufan tersenyum tipis dan berkata dengan bercanda, meskipun Xiao Rui membuat kesalahan serius kali ini, dia harus dihukum berat, tapi pukulan 30 hingga 50 kali sudah cukup. Jangan bunuh siapapun. Cao Xinghua awalnya ingin berhenti, tapi setelah mendengar apa yang dia katakan, dia menamparkan Cao Rui dengan serangkaian alat pengerik telinga besar, menyebabkan kedua sisi pipi Cao Rui membengkak. Melihat kakeknya tidak berniat untuk berhenti, Cao Rui buru-buru berlari ke arah Ye Bufan, memeluk kakinya dan berteriak, Tuan, saya salah hari ini. Kami tidak boleh buta dan menentang Anda. Dia akhirnya menemukan jawabannya. Jika tuannya tidak melepaskannya, kakek harus memukul dirinya sendiri sampai mati. Lupakan, bangun. Ye Bufan melambaikan tangannya kepada Cao Xinghua untuk memberi isyarat agar dia tidak berkelahi, dan kemudian berkata, kamu harus menerima pelajaran ini hari ini. Keterampilan medis bukanlah lelucon, dan kamu hampir akan membunuh seseorang. Guru, saya telah mempelajari sesuatu. Cao Rui berdiri dengan hormat. Di masa lalu, dia jarang memperhatikan ceramah Cao Xinghua, dan menganggapnya agak berlebihan. Namun setelah kejadian hari ini, dia benar-benar mendapat pelajaran dan tidak akan pernah berani bertindak sembarangan lagi di masa depan. Dan pada saat ini, Qin Cucu tiba-tiba berteriak, Xiao Fan, lihat, lihat, lihat. Semua orang melihat ke arah jarinya, dan melihat Lu Bengxia terbaring di ranjang rumah sakit seolah-olah dia adalah orang yang berbeda dari sebelumnya halus dan putih. Kulit yang semula kering telah mendapatkan kembali daging dan darahnya, dan sosoknya menjadi cembung dan cekung, anggun dan bergerak. Jika bukan karena rambutnya yang berantakan dan pakaiannya yang compang camping, tidak ada yang akan tahu bahwa ini adalah orang yang baru sembuh dari penyakit serius. Cao Xinghua, Lu Qingzi, dan Cao Rui semuanya tercengang. Dalam hati mereka, merupakan keajaiban bahwa Ye Bufan bisa menyelamatkan Lu Bengxia. Ini hanyalah sulap, trik sulap. Ye Bufan mengangguk sedikit kepada Lu Bengxia. Tidak mengherankan jika Qin Cucu mengatakan bahwa ini adalah gadis surga yang bangga, dia memang sangat cantik. Dia tidak terkejut dengan semua ini, sebaliknya, dia sudah menduganya. Pil Yin Yuan itu bukanlah produk biasa, tetapi berisi budidaya jiwa Yin selama 1000 tahun dan energi yang telah dihisap Lu Bengxia sebelumnya. Dengan nutrisi dari dua esensi ini, pemulihan Lu Bengxia hanya tinggal menunggu waktu. Ini karena dia telah mengurangi efektivitas obatnya, jika tidak, Lu Bengxia mungkin kewalahan oleh vitalitasnya saat ini. Lu Qingzi berteriak dengan semangat, adikku. Aku telah hidup bertahun-tahun, dan aku belum pernah melihat keterampilan medis yang begitu ajaib. Kamu bukanlah dokter ajaib, kamu hanyalah seorang dokter abadi. Kakak laki-lakiku adalah dokter abadi, hanya yang abadi yang bisa melakukan ini. Cao Rui melebih-lebihkan dan memeluk paha Ye Bufan, Tuan, saya ingin belajar keterampilan medis dari Anda, dan Anda akan membawa saya terbang di masa depan. Cao Xinghua menendangnya. Dia menendangnya ke tanah dan berkata, kamu bodoh dan tidak memiliki keterampilan. Kamu akan belajar dari master mulai sekarang. Selama kamu bisa mempelajari 1% dari keterampilan, itu sudah cukup untuk kamu gunakan untuk itu, seumur hidup. Beberapa orang berbicara. Ketika Lu Bengxia duduk dari tempat tidur, melihat sekeliling, memandang Lu Qingzi, dan berkata dengan hampa, ayah, ada apa denganku?
Setelah 3 tahun, Lu Qingzi menangis ketika dia mendengar putrinya memanggilnya ayah lagi. Zongheng maju dan memeluk putrinya dan menangis dengan sedihnya, "Putri, kamu akhirnya sembuh. Hebat sekali." Petik 2. Ayah, apa yang terjadi? Mengerti bahwa dia baru saja tertidur. Tiba-tiba, mengapa ayah menjadi seperti ini? Lu Qingzi dulunya adalah pria yang sangat anggun. Dia selalu menjaga dirinya sendiri dengan cermat. Ingatannya benar-benar terhenti pada 3 tahun lalu, dan dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, apalagi apa yang terjadi. Bab 209, membuka kembali Taman Xinglin. Putri, kamu telah sakit selama 3 tahun dan hampir membunuh ayahmu. Lu Qingzi menenangkan diri dan menceritakan kisahnya dari awal hingga akhir. Putri, ada baiknya kamu bertemu dengan adik laki-laki Ye, jika tidak, hidup ini akan benar-benar berakhir. Lu Bengxia berkata dengan terkejut, "Ayah, apakah kamu bercanda? Bagaimana ini bisa benar?" Jika Lu Qingzi tidak memberitahunya, dia pasti mengira pihak lain sedang berbicara omong kosong. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu akan tahu setelah kamu melihat ini. Lu Qingzi berkata sambil mengeluarkan ponselnya dan membuka video. Lu Bengxia mengambilnya dan melihatnya. Dia terkejut dan bertanya dengan ngeri, "Ayah, apakah ini manusia atau hantu?" Lu Qingzi menghela nafas dan berkata, "Saya merekam ini ketika kamu sakit kemarin. Awalnya, saya menunjukkannya ke dokter ketika saya ingin pergi ke negara M. Jika Dr. Ye tidak mengambil tindakan, Anda akan tetap seperti ini." Lu Bengxia yakin kali ini. Dia mendatangi Ye Bufan dan membungkuk dalam-dalam, "Dokter, terima kasih atas bantuanmu. Aku, Lu Bengxia, akan membalas kebaikanmu dengan melakukan hal-hal seperti sapi dan kuda." Ye Bufan berkata sambil tersenyum, "Seseorang memberitahuku sebelumnya jika seorang wanita cantik mengatakan bahwa dia menginginkannya membalasmu dengan menjadi sapi dan kuda, itu berarti dia akan membalasmu. Kamu jelek sekali." Pipi Lu Bengxia memerah dan dia berkata dengan cepat, Aku tidak bermaksud begitu. Itu hanya lelucon. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Dokter, adalah tugas saya untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang." Lu Qingzi berkata, "Saudara Ye, saya, Tuan Lu, sudah berjanji. Sebelumnya, siapapun yang menyembuhkan putriku, Taman Xinglin adalah milikmu. Tapi aku punya permintaan. Aku harap kamu bisa menyetujuinya. Bisakah kamu mengizinkanku belajar kedokteran bersamamu? Untuk membayarmu 1 sen, saya hanya perlu mengurus makanannya." Dia sekarang mengerti mengapa Cao Xinghua mengenali orang seperti itu. "Kakak senior, saya berani mengatakan bahwa keterampilan medis King Ren sungguh luar biasa, di luar imajinasi mereka." Sebelum Lu Bengxia jatuh sakit, semua pikirannya terfokus pada pengobatan Tiongkok. Sekarang putrinya telah sembuh dan dia telah bertemu dengan seorang ahli seperti Ye Bufan. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan emas ini. Ye Bufan sangat gembira. Awalnya dia ingin membuka klinik medis, tetapi dia tidak bisa menjadi satu-satunya dokter di klinik medis tersebut. Selain itu, dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan tidak bisa duduk di sini sepanjang waktu. Sekarang ahli medis seperti Lu Qingzi mengambil inisiatif untuk datang ke rumah, itu secara alami sempurna. Dia berkata, "Kalau begitu saya minta maaf, Tuan Lu. Saya akan memberi Anda gaji 100.000 yuan sebulan. Jika tunjangannya bagus, saya akan menambahkan lebih banyak. Tidak ada uang, biarkan saja saya belajar keterampilan medis dari Anda. Guru, bolehkah saya datang ke klinik medis Anda juga?" Cao Rui sangat cerdas dan menyadari bahwa ini adalah kesempatan bagus yang tidak dapat dia temukan bahkan dengan lentera. Jadi dia segera datang dan berkata, "Selama kamu setuju, aku tidak membutuhkanmu untuk mengurus makanannya. Aku akan membawa kotak makan siangku sendiri." Ye Bufan tersenyum tipis, "Oke, datanglah jika kamu mau." Cao Xinghua berkata, "Kakak senior, karena kamu telah membuka klinik medis, hal ini tidak dapat dihindari. Saya juga akan datang kepadamu di masa depan." Ye Bufan berkata, "Bagaimana ini bisa dilakukan? Apakah kamu tidak akan bertanggung jawab atas Baikao Hall?" Cao Xinghua berkata, "Tidak perlu,
sebenarnya, saya jarang memperlakukan orang di sana lagi. Cukup belajar lebih banyak dari kakak laki-laki saya. Di usianya, uang tidak lagi penting, hanya untuk mempelajari lebih banyak keterampilan medis. Apalagi akhir-akhir ini, dia sangat terkesan dengan keterampilan medis yang diajarkan oleh Ye Bufan. Dia tahu bahwa mengikuti kakak senior ini pasti akan membawa manfaat. Mengajarkan beberapa keterampilan medis saja sudah cukup bagi kakek dan cucunya untuk mendapatkan manfaat darinya seumur hidup. Ye Bufan berkata, baiklah, karena kamu bersedia datang ke sini, kamu akan bertanggung jawab atas tempat ini ketika aku pergi mulai sekarang. Lu Bengxia berkata, Dr. Ye, dan saya juga ingin bergabung dengan klinik medis Anda. Ye Bufan mengangguk, oke. Lu Qingzi berkata dengan wajah penuh kegembiraan, Xiao Ye, menurutmu kapan kita akan mulai klinik medis? Akankah klinik dibuka? Petik 2. Xinglintang telah ditutup selama 3 tahun. Kini setelah putrinya pulih dari penyakit serius, dia sangat ingin membuka klinik medis. Meski semua orang bukan lagi dirinya, itu tidak penting. Yang penting Taman Xinglin bisa terus diwariskan. Dan menurutnya, Ye Bufan pasti akan melakukan lebih baik dari dirinya jika dia mengambil alih dan mampu meneruskannya. Ye Bufan berkata, pusat medis telah ditutup begitu lama, bagaimana mungkin perlu beberapa hari untuk mempersiapkan pembukaannya. Lu Qingzi berkata dengan penuh semangat, tidak perlu. Selama Anda menyerahkan pusat medis itu kepada saya, kita bisa membuka klinik rawat jalan besok. Cao Xinghua berkata, Qingzi, tidak perlu terlalu sabar. Jika tidak, mari kita mulai operasi percobaan dan mengatur ulang pusat medis dalam beberapa hari sebelum membukanya secara resmi. Kata Ye Bufan, ini ide yang bagus. Pusat medis sekarang agak bobrok dan perlu direnovasi. Lu Qingzi tidak keberatan, selama Taman Xinglin dapat dikembalikan ke fungsinya. Setelah itu, beberapa orang mendiskusikan detailnya. Ye Bufan menyediakan uang, Qin Cucu menyediakan orang-orang, dan Cao Xinghua serta Lu Qingzi bertanggung jawab, dan segera diputuskan untuk melanjutkan bisnis. Saat ini, beberapa orang masuk dari luar rumah sakit dan berteriak, apakah Dr. Lu ada di rumah? Semua orang melihat keluar jendela dan melihat seorang wanita cantik berusia 30-an berdiri di rumah sakit, diikuti oleh 78 pengawal yang kuat. Ekspresi Qin Cucu sedikit berubah, mengapa dia ada di sini? Ternyata wanita di halaman itu adalah istri Gao Jiajun, Joanna. Melihat seseorang datang, Lu Qingzi segera menyapanya dan bertanya, ini aku, ada apa? Joanna mengangkat dagunya dengan ekspresi bangga di wajahnya. Melihat ekspresi Lu Qingzi yang ceroboh, kilatan rasa jijik muncul di matanya. Namun, dalam beberapa hari terakhir, Lin Pingtao hanya dapat membantu Gao Jiajun menghilangkan rasa sakitnya, tetapi tidak dapat menghilangkan kondisinya secara efektif, jadi dia datang untuk meminta bantuan Lu Qingzi. Bagaimanapun, Cao Xinghua, 3 ahli medis hebat di kota Jiangnan, sedang mundur, dan satu-satunya yang tersisa adalah Lu Qingzi. Dia berkata, apakah kamu Lu Qingzi? Benar, ini aku. Ada apa denganmu? Lu Qingzi telah kehilangan rasa hormatnya pada Ye Bufan dan kembali ke sikap keras kepala dan ketidakpeduliannya sebelumnya tidak membuatnya menganggapnya serius. Joanna berkata, saya dari keluarga Gao, dan Gao Jiajun adalah suami saya. Sekarang tolong pergi dan obati suami saya. Saya tidak punya waktu. Saya ingin ke dokter. Datanglah ke rumah sakit besok. Qingzi sekarang fokus untuk membuka kembali Taman Xinglin. Bukan karena dia belum pernah mendengar reputasi Gao Jiajun, tapi di matanya, dia tidak berbeda dengan pasien biasa. Ekspresi Joanna berubah dan dia berkata, siapa suamiku? Bagaimana dia bisa datang kepadamu untuk berobat seperti orang lain? Aku tahu betul situasi keluargamu. Selama kamu bisa menyembuhkan suamiku, putrimu akan pergi ke negara M untuk perawatan medis. Keluarga Gao kami akan mengurus semuanya. Kami tidak hanya dapat menghubungkan Anda dengan psikiater terbaik, tetapi kami juga dapat membayar semua biayanya. Ekspresi jijik melintas di wajah Lu Qingzi, dan dia berkata dengan dingin, tidak perlu, putriku. Penyakitnya sudah disembuhkan. Tidak mungkin, teriak Joanna,
putrimu menderita penyakit mental. Siapapun yang bisa menyembuhkannya pasti hebat. Itu bukan tidak mungkin. Sudah sembuh, kata Ye Bufan dan berjalan keluar ruangan. Bab 210. Apakah ini juga sebuah kompetisi? Qiaolina sedikit terkejut dan berteriak, itu kamu, mengapa kamu ada di sini? Lu Qingxi berkata, Dokter Ye menyembuhkan putriku. Mulai sekarang, Taman Xinglin akan menjadi miliknya, jadi dia secara alami akan ada di sini. Disembuhkan bagaimana dengan putrimu? Apakah kamu bercanda? Ini tidak mungkin. Jolina menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan pernah percaya bahwa Ye Bufan dapat menyembuhkan penyakit yang bahkan seorang ahli medis pun tidak dapat menyembuhkannya. Dengan kata lain, pengobatan Tiongkok kurang baik dalam mengobati penyakit jiwa, apalagi dokter yang sudah tidak magang lagi. Percaya atau tidak, Dokter Ye memang menyembuhkan saya. Yang berbicara adalah Lu Bengxia, yang langsung berdiri untuk bersaksi mewakili Ye Bufan. Jolina bertanya, apakah kamu benar-benar Lu Bengxia? Tentu saja ini aku. Sekarang aku telah sepenuhnya kembali normal. Sebagai mantan wanita yang sombong, Lu Bengxia memiliki auranya sendiri ketika dia berbicara, dan tidak ada yang bisa mempertanyakannya. Saya mengerti. Jolina ragu-ragu sejenak, lalu tersenyum menghina dan menemukan jawabannya. Entah kamu disembuhkan oleh orang lain, atau kamu menderita penyakit mental yang hilang timbul. Sekarang kamu bekerja sama dengan anak ini untuk menipu uang keluarga Gao kita, kan? Biar ku beritahu, aku sudah sering melihat orang seperti ini, dan kami tidak akan melakukannya. Jika kamu menggunakan anak ini untuk menyembuhkan penyakit, aku tidak akan percaya bahkan jika kamu memberitahuku tentang cacar. Cao Rui berkata dengan marah, kamu kentut, bagaimana bisa ada wanita seperti kamu dengan payudara kecil dan tidak punya otak di dunia ini? Apa yang kamu tahu, tuanku? Tapi bagaimana bisa dokter peri itu sekotor yang kamu kira? Ketika dia mendengar seseorang memarahinya karena tidak memiliki payudara besar dan bodoh, ekspresi Jolina berubah. Tapi kemudian dia tertawa dengan nada menghina, kalian badut, aku benar-benar terlalu malas. Jangan khawatir. Untuk menipu uang, bahkan sang master pun berani mengatakan bahwa dia adalah seorang dokter abadi. Mengapa tidak mengatakan saja bahwa dia adalah seorang dokter abadi? Kaisar Langit. Ye Bufan berkata dengan tenang, keterampilan medis saya tidak ada hubungannya dengan Anda. Anda ingin saya melakukannya. Saya. Jolina tertawa dengan arogan, apakah orang-orang seperti itu bodoh sepertimu sekarang? Apa identitasmu? Saya istri keluarga Gao, dan saya bertanggung jawab atas aset ratusan miliar. Bagaimana saya bisa berlutut dengan orang idiot seperti Anda? Wanita yang mengincar Ye Bufan kemana-mana, Lu Qingxi berkata dengan wajah tegas, kamu juga cepat keluar, kamu tidak diterima di sini. Jangan pernah datang ke sini lagi. Xingli Nyuan tidak akan menyembuhkan penyakitmu. Menjadi marah, Qiaolina mencibir, saya benar-benar berpikir tidak ada yang bisa menyembuhkan Anda kecuali Anda, Lu Qingxi. Hanya karena Anda bergaul dengan orang seperti ini, saya bahkan tidak perlu memperlakukan suami saya. Banyak uang, jadi mengapa kita tidak bisa menyewa dokter? Saya akan pergi ke Baikao Hall dan meminta Tuan Cao untuk mengambil tindakan sendiri. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan hendak pergi. Suara tua di belakangnya berkata, kamu tidak harus pergi ke Aula Baikao. Aku tidak akan mentraktir keluarga Gaomu. Petik 2. Qiaolina kembali menatapnya dan berkata, siapa Anda? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berbicara atas nama Tuan Cao? Saya, Cao Xinghua, Kepala Balai Baikao, sebelum Anda meminta maaf kepada kakak laki-laki saya, bukan hanya saja saya tidak akan mendiagnosis dan merawat Anda, bahkan jika Balai Baikao kami tidak akan merawat Anda, keluarga Gao. Kakak laki-laki Anda. Qiaolina tertegun sejenak, lalu tersenyum, saya sangat terkesan dengan kalian, kamu melakukan semua triknya, kamu benar-benar ahli dalam hal itu. Dia bahkan menyebut pembohong kecil itu sebagai kakak seniorku. Biar ku beritahu, aku tidak akan tertipu olehmu apapun yang terjadi. Ayo cepat pergi. Jangan lupa besok sudah hari ketiga. Laki-lakimu akan segera tiba. Ini akan menyakiti hatiku. Berpura-pura menjadi hantu.
Qiaolina melirik ke arah Ye Bufan, lalu ke Qin Cucu di sebelahnya, dan berkata dengan sinis, "Saya mengerti maksud Anda, bukankah Anda hanya ingin meminta harga tinggi kepada kami, lalu biarkan keluarga Gao bekerja sama dengan wanita ini? Saya beritahu Anda untuk tidak memikirkannya. Mulai hari ini, keluarga Gao kami akan secara resmi melarang Qin." Cucu selesai berbicara, dia menjadi sombong lagi. Sambil tertawa, dia kembali menghadap pengawal itu dan berkata, "Ayo pergi dan biarkan para pembohong ini terus bertindak." "Bah, apa-apaan ini?" Ye Bufan berkata, "Abaikan orang-orang seperti ini. Kami masih sibuk dengan klinik medis kami sendiri." Selanjutnya, semua orang mulai bertindak sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya. Qin Cucu bertanggung jawab menemukan tim teknik untuk merenovasi Balai Xinglin. Lu Qingzi dan putrinya membersihkan klinik depan dan bersiap untuk dibuka kembali besok. Cao Xinghua dan cucunya pergi untuk menghubungi bahan obat dan masalah lainnya. Bai Kaotang ini semuanya merupakan saluran yang sudah jadi, dan mereka hanya perlu menghubungi pemasok. Semua orang mulai sibuk, tetapi Ye Bufan menyadari bahwa dia tidak ada pekerjaan dan kembali ke restoran Zui Jiangnan sendirian. "Ketika aku sampai di kamar ibuku, bahkan sebelum aku memasuki pintu, aku mendengar semburan tawa datang dari dalam. Ketika dia membuka pintu, dia menemukan bahwa Gu Qingcheng dan Ouyang Lan sedang duduk bersama. Keduanya sedang berbicara dan tertawa, mengobrol dengan sangat gembira. "Qingcheng, kenapa kamu ada di sini?" Gu Qingcheng memandangnya dan berkata, "Kenapa? Aku tidak boleh datang dan menemui bibiku." Ouyang Lan memelototinya dengan tajam, "Nak, kenapa kamu tidak bisa bicara? Minta maaf pada Qingcheng secepatnya, dan aku akan membelikanmu buah-buahan." Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan ruangan, menyerahkan tempat itu kepada mereka berdua. Ye Bufan menghampiri dan duduk di sebelah Gu Qingcheng, memeluknya dan berkata, "Mengapa kamu berpikir untuk pulang?" Gu Qingcheng memelototinya dan berkata, "Aku tidak akan datang menemuimu, dan kamu menang saya juga tidak akan datang menemui saya. Saya akan kembali ke ibu kota provinsi setelah masalah di kota Jiangnan diselesaikan dalam beberapa hari." "Oh," Ye Bufan berkata sambil tersenyum, "lagi pula, ibu kota provinsi tidak terlalu jauh Anda bisa datang dan melihat saya jika Anda tidak ada hubungannya." "Pekerjaan." Ye Bufan tersenyum dan berkata, "Bukankah itu pekerjaan yang bagus? Aku seorang dokter, jadi aku harus melakukan pekerjaan dokter." Cerita tentang Xing Linyuan, dan kemudian berkata, "Sekarang saya memiliki klinik medis sendiri, dan klinik itu akan dibuka untuk bisnis besok." Setelah mendengar apa yang dia katakan, Gu Qingcheng tiba-tiba duduk, "Apakah Qin Cucu membelikan klinik medis untuk Anda?" Ye Bufan berkata, "Ini. Lagi pula, tidak ada biaya apapun. Itu tidak bagus, dia tidak menghubungimu." Ye Bufan berkata, "Apa yang akan kamu lakukan? Lagi pula, saya tidak bisa kehilangan dia. Karena dia membantu Anda menghubungi klinik medis, saya akan memberi Anda pabrik farmasi," kata Gu Qingcheng. "Keluarga Gu kami memiliki perusahaan obat tradisional Tiongkok bernama Longteng Pharmaceutical, yang bernilai sekitar 1 miliar. Saya akan memberikannya kepada Anda sekarang." Ye Bufan berkata dengan ekspresi heran, apakah ini bahkan sebuah perbandingan? Pada saat yang sama, dia juga kagum dengan kemurahan hati keluarga Gu, memberikannya kepada perusahaan jika mereka berbeda pendapat. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang normal. "Tentu saja, aku tidak bisa kehilangan dia." Gu Qingcheng berkata, "Kamu harus menerima Longteng Pharmaceutical.